Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core system Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktilink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pick-up service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Saktilink. Pengecekan melalui aplikasi Saktilink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktilink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi Saktilink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JO Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JO Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Saktilink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota, baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Saktilink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JO Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JO Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Kali ini saya akan bertanya langsung pada teman-teman kita koperasi bagaimana pendapatnya setelah mendengar peluang saksi. Cek. Semenjak koperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya. Pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Seperti ini, kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat. Bergabung Bu Hesti. Sangat membantu. Dan yang saya lakukan itu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Bu Hesti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Gimana Mas Rizky? Sehat-sehat juga? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Hesti. Oke, nanti untuk acaranya kita mulai sekitar pukul jam 10 ya Bu. Oke, siap. Ya. Oke, siap Ini- Bu. Oke, saya sama Mas Henry juga ya? Ya, boleh silakan. Boleh ya? Bu. Boleh, Oke. Bu. Selamat pagi Bu Hesti. Pagi Pak Muklis, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah tuh. Baik. Igi. Niki nonton Malang Bu Surabaya niki. Iya, dari Surabaya baru sempat merapikan lagi, ngapunten. Makanya last minute Alhamdulillah. kemarin share ininya, share materinya. Luar gitu. biasa nih. Terima kasih deh Bu di Sami-sami Pak, ngapunten. sudah menyempatkan nih jadi narasumber sela-sela kesibukannya. Betul. Sami-sami Pak.
Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom, harap untuk mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Untuk format penulisan nama telah kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Untuk mengintegrasikan Karena laporan ke nanti setelah materi ini berakhir, akan ada sesi pengundian hadiah berupa saldo Sakti Link untuk 2 peserta yang beruntung. Sekundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, Untuk acara BBS-nya nanti akan kami mulai sekitar pukul 10.00 WIB ya Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain. Sekundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Sakti Link. Selain core system, Sekundo juga dilengkapi dengan Sekundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Sakti Link. Pengecekan melalui aplikasi Sakti Link menjadi sangat Kami penting informasikan juga untuk karena Bapak anggota Ibu sebagai bisa menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang kami kirimkan ya Bapak Ibu, supaya nanti saat sesi foto bersama untuk background Zoom-nya bisa seragam. Nah, untuk background Zoom sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Dengan adanya aplikasi Sakti Link, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi Sakti Link, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Sakti Link terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Sakti Link. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laji khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JU Mandiri berkomitmen Baik Bapak menjadi Ibu, sambil menunggu untuk peserta yang lain hadir ke dalam ruangan Zoom meeting, bagi Kami Bapak percaya Ibu yang ya sudah masuk bahwa ke ruangan Zoom meeting,
diharapkan Terima untuk kasih yang mengisi terbaik daftar hadir dan yang sudah kami berikan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. anggota masyarakat untuk mencapai Dan saya ulangi kesejahteraan kembali, yang bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharapkan untuk mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Karena nanti setelah sesi materi layak. berakhir, kami akan mengadakan pengundian hadiah berupa saldo sakiling untuk 2 peserta yang beruntung. Untuk format penulisan nama sudah kami Melalui share dan pada partisipasi kolom chat aktif, Zoom ya Bapak Ibu. kami akan berusaha kolaborasi sama interpretasi dan izin operasional HCU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkooperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Video kali ini saya akan tanya langsung pada teman-teman kita akuntansi bagaimana pendapatnya setelah menggunakan program Sakti. Cek. Semenjak kooperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan Halo milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong. Semua urusan jadi lebih gampang. Seperti ini, kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita Saya memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lah. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan pelayanan data-data anggota lebih aman.
Sejak tahun 2018, JO Mandiri sudah menggunakan core system Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi SaktiLink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JO Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JO Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JO Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink terus kami pada seluruh anggota, baik mereka yang sudah melek secara agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang pada acara Bincang-Bincang Sakti seri 7 ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menghadiri acara kami. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai acara Bincang-Bincang Sakti seri 7 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan BBS pada pagi hari ini yaitu Ibu Raden Roro Hesti Setyodiah Lestari, Magister Psikologi, selaku pengurus Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang. Nah, beliau untuk pengalaman kerjanya saat ini
sebagai Ketua 3 Bidang Usaha, Retail, dan Pengembangan Teknologi di Kopmen Setiabudi Wanita Malang. Dan juga beliau sebagai pengurus Dekopinda Kota Malang, dan juga sehari-harinya beliau ini sebagai dekan sekaligus dosen Prodi Psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unira Malang. Nah, dari pengalaman lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena Ibu Hesti memiliki perjalanan panjang sampai saat ini. Nah, yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta BBS seri 7. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema Digitalisasi Model Tanggung Renteng dengan Sakti Link di Koperasi Setiabudi Wanita Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Rifki Muhammad Rizal sebagai moderator pada kegiatan ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, tiga, sesi foto bersama, keempat, penyampaian materi, kelima, diskusi dan tanya jawab, keenam, sesi games, ketujuh, undian, dan 8, penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dipersilahkan pada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera atau webcamnya. Untuk sesi foto kita ada 2 slide ya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga akan saya hitung ya Bapak Ibu. Silahkan bisa diaktifkan dulu. Oke, kita mulai untuk sesi fotonya dalam hitungan ketiga ya. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide pertama sudah. Untuk slide kedua ya. Mohon ditahan dulu Bapak Ibu. Untuk slide kedua, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi foto bersamanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu penyampaian materi ya, mengenai digitalisasi model tanggung renteng dengan Sakti Link di Koperasi Setiabudi Wanita Jawa Timur, yang akan disampaikan oleh Ibu Hesti selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Bu Hesti. Apakah sudah siap dan standby? Selamat pagi Mas Rizky, insya Allah. Siap, kalau gitu Bu. Oke, baik nih Bapak Ibu. Nanti selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya ya, demi keefektifan dan kelancaran untuk kegiatan di pagi hari ini. Nah, juga kepada Bapak Ibu, selama pemaparan materi berlangsung, jika ada pertanyaan yang disampaikan, silahkan disampaikan pada kolom chat Zoom ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Hesti untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan Bu Hesti. Baik, terima kasih Mas Rizky sudah memandu untuk membuka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat-sehat ya? Baik, mohon izin saya
mewakili dari Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita Malang Jawa Timur ingin berbagi pengalaman, ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kerjasama koperasi kami dengan Saktiling gitu. Mohon izin saya untuk share screen. Jadi, bentar. Oke. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, cukup jelas ya ini filenya. Saya nggak bisa Jelas, Bu. screen gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, baik. Saya mewakili dari SBW untuk Koperasi SBW untuk menyampaikan tentang program kami. Kebetulan di SBW tugas kami ada beberapa di sini. Jadi selain sebagai pengurus, sudah baru mulai tahun 2010 sampai dengan hari ini diamanain anggota untuk mengelola koperasi konsumen, di mana anggota kami ada kurang lebih 10.000 anggota terdiri di wilayah kota dan kabupaten Malang atau Semalang Raya. Kemudian kami juga pengurus Dekopinda Kota Malang, dan kegiatan sampingan di sebelah itu di program studi psikologi. Itu kami aktif mulai tahun 2012 hingga hari ini. Nah, profil Koperasi Konsumen Setiabudi Wanita ini fokusnya adalah untuk mewujudkan perempuan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas melalui sistem tanggung renteng. Jadi harapannya ini adalah koperasi kami bisa mewakili kaum perempuan untuk mereka bisa survival dan melakukan empowering women, pemberdayaan di bidang sosial ekonomi dan secara profesionalisme. Kemudian misi kami ada 8 item di sana, fokusnya adalah kami memberikan layanan simpan pinjam, kemudian yang kedua retail, kemudian yang ketiga memberikan edukasi melalui program learning center, dan akhirnya kita juga ingin menumbuhkan anggota ini menjadi anggota yang produktif. Usahanya makin berkembang, produktif. Ini kami jalani sampai dengan tahun 2019. Kemudian di awal 2019 itu juga mulai berkembang e-commerce dan marketplace. Nah, digital sendiri sudah masuk di koperasi kami mulai tahun 2003. Kami sebelum bertemu dengan Saktiling sudah bekerja sama dengan beberapa programmer, itu kurang lebih tiga institusi programmer untuk mengelola program kami. Memang program kami agak sedikit unik karena sistem kami tanggung renteng. Tanggung renteng ini adalah sistem berkelompok. Jadi keanggotaan kami harus berkelompok. Dengan jumlah hampir 10.000 orang ini, kami punya 300 kelompok. Setiap kelompoknya beranggotakan 15 minimal sampai dengan 50 orang. Nah, sistem kelompok inilah yang membuat sistem manajemen kami menjadi sedikit lebih unik begitu. Tidak bisa parsial. Pembiayaannya maupun menghimpun angsurannya tetap harus melalui kelompok. Tetapi pendataan kami untuk menginput segala aktivitas anggota kami juga lakukan per akun. Nah, cuman program dari 3 institusi ini butuh proses yang sangat lama. Sementara percepatan financial teknologi ini cepat sekali, anggotanya makin bertambah dan kita butuh
butuh institusi yang lebih bisa memenuhi harapan kami. Ini. Nah, SBW sendiri lahir mulai tahun 54, kemudian kami bertumbuh di awal tahun 80-an dan dapat penghargaan. Kemudian di masa bertumbuh ini kami juga sempat mengalami kejatuhan, begitu. Tahun 81 awal, 23 tahun kami puasa, disinilah masa kebangkitan kami dan kami mulai membangun lagi. Nah, sampai dengan di periode tahun 2005, kami mulai naik lagi startup begitu. Untuk bisa memperbaiki sistem manajemen kami saat itu. Nah, kemudian, ini pada saat kami mengalami kejatuhan itu selama 23 tahun perbankan nggak ada yang lihat gitu. Kita pun juga pengerjaan sistemnya masih manual. Dan kebetulan salah satu permodalan yang support kami adalah Puskuan Jati, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, yang bantu kami mengirim tim pembina untuk mengajarkan kami tentang sistem tanggung renteng, kemudian mengumpulkan lagi anggota yang tahun 80-an itu dari 5.000 menjadi 300 orang anggotanya. Kemudian selama 23 tahun, posisi tahun 2005 itu anggotanya sudah balik lagi 4.000. Asetnya juga mulai pelan-pelan balik lagi. Begitu. Kemudian 2005 itu kita jatuh tempo, dapat pinjaman lunak dari pemerintah sebesar 1 M untuk bantuan substitusi saat itu. Kurang lebih 800 juta kita kelola bareng dengan semua anggota. Jadi anggotanya semua bertanggung renteng. Begitu. Per orang kenanya 120.000. Nah, inilah kami akhirnya bisa nutup pinjaman lunak, setelah itu perbankan mulai kami masuk lagi ke kami gitu. Nah, ini sebagian penghargaan yang kami dapat setelah kami raise up tadi 2005 sampai dengan hari ini. Yang kemarin juga Bu Ketum dapat lagi penghargaan begitu sebagai koperasi berprestasi begitu. Nah, untuk jenis layanan kami ada simpan pinjam TR. Simpan pinjam TR ini adalah mekanismenya dilakukan melalui sistem tanggung renteng. Jadi melalui kelompok. Ya, simpan pinjamnya ini satu orang plafon kelompoknya hak plafon pribadinya bisa sampai 80 juta tanpa jaminan. Tapi harus dengan sistem tanggung renteng. Kemudian yang kedua, ini KPPK ini juga pinjaman untuk UKM kecil, usaha harian. Gitu, dan bina usaha, plafonnya ringan, maksimal 3 juta, mereka angsurannya per minggu. Nah, kalau yang non tanggung renteng ini adalah pinjaman dengan jaminan fisik seperti BPKB atau SHM. Gitu. Nah, layanan kami yang berikutnya adalah retail SBW Mart. Kami punya 3 toko dan bisa melayani anggota baik secara offline maupun online. Yang keempat, kami ada layanan learning center, yaitu pendidikan baik kepada anggota dan juga kepada masyarakat sekitar atau institusi terkait. Nah, pendidikan ini salah satunya juga menjadi sarana buat kami, learning center ini, pada saat ketika Saktiling mulai masuk juga ke kami. Medianya melalui ini, translate atau menerjemahkan kepada anggota. Nah, ini bentuk layanan kami. Kami juga selain ada pendidikan, kami juga punya DPP atau Gria Sehat. Jadi untuk Vaskes pertama, fasilitas kesehatan pertama, kami juga ada. Nah, layanannya. Kemudian, orientasi dalam pengembangan layanan itu dengan masuknya digital adalah kami perlu mengupdate kembali program-program kami yang supaya secara otomatis kami bisa melakukan integrasi secara real time. Mohon izin sebentar. Udah datang. Betul. Mohon izin sebentar. Mau laporan keuangan. Satu aja dulu ya, Tia. Baik, makasih. Oke, mohon izin sebentar ya Pak. Ini lagi kirim laporan keuangan kepada pengawas.
Baik nih. Ya, re-update digital ini ya kami perlu mengupdate kembali karena laporan harapannya itu bahwa transaksi dengan Saktiling ini tidak hanya dilakukan melalui back office atau layanan di kantor saja, tetapi juga anggota itu bisa menerima manfaat dari teknologi ini. Jadi dia bisa melihat simpanan dan pinjamannya sendiri. Ini kebutuhan yang memang perlu kami segerakan di SPW. Kemudian ada kemudahan akses. Ya, kita berharapnya bahwa dengan digital itu aksesnya makin mudah, begitu. Kemudian waktunya juga lebih singkat, ada efisiensi waktu, dan kemudian layanannya untuk retail khususnya itu bisa multi connected. Apalagi sekarang dengan para supplier ini pembayaran kami melalui transfer. Jadi kami nggak perlu ketemu orang dan lebih pas gitu antar institusi langsung melakukan transaksi. Dan yang berikutnya kami juga mulai menyentuh bisnis properti. Ini yang kami lakukan. Nah, terkait program digitalisasi, ya kami fasilitasi seperti ini. Jadi selain layanan kami menggunakan fasilitas Saktiling, baik itu untuk simpan pinjam maupun retail, kami juga memenuhi harapan anggota. Begitu bahwa setiap anggota yang download mereka akan dapat melihat saldo rekening simpanan maupun pinjamannya sendiri seperti ini begitu. Nah, kenapa kok data simpanan ini juga jadi salah satu bagian yang penting untuk anggota, karena di tempat kami untuk pengajuan pinjaman itu penghitungannya melalui plafon dari simpanan wajib. Contohnya adalah untuk pengajuan pinjaman SP1, kami biasanya menyebutkan yang plafon maksimalnya 40 juta, itu anggota dapat menghitungnya dari jumlah simpanan wajibnya dikalikan 4. Nah, maka itu akan ketemu haknya. Begitu. Jadi makanya anggota sangat butuh data ini. Selama ini datanya dilakukan secara manual. Jadi setiap awal bulan kami dari tim administrasi itu membuatkan buku laporan, bukan buku, laporan tagihan dan juga daftar angsuran yang harus dibayar oleh setiap kelompok. Jadi kita bikinkan begitu lembarnya dulu tuh seperti Excel begitu, ada kolom simpanan, kemudian ada kolom pinjam angsuran. Nah, anggota dulu mengisinya manual, ditulis tangan. Jadi kami kirim berlembar-lembar. Setiap bulan itu kalau kami bikin laporan tagihan untuk dikirim kepada anggota, itu kurang lebih butuh kertas 3 sampai 5 rim setiap bulan gitu. Nah, dengan pakai Saktiling ini semua datanya sudah berupa soft file begitu. Jadi PJ itu diajarin, penanggung jawab kelompok di tempat kami itu diajarin untuk yang semula laporan tagihannya berupa Excel di kertas, ini kita ganti menjadi soft file gitu. Nah, di program Saktiling itu sudah ada. Nah, dari laporan tagihan itu ketemu setiap transaksi anggota, angsurannya berapa, dia harus bayar wajib berapa, iurannya sudah masuk. Nah, ini sejumlah saldo XX per kelompok, itulah yang dibawa penanggung jawab ke kantor untuk disetorkan. Hitungan setoran kami adalah 1 kali 24 jam. Begitu. Nah, demikian juga termasuk saldo pinjaman. Anggota juga bisa melihat di sini. Oh, pinjaman saya jenisnya ada SP1 sekian, ada SP2 sekian. Itu semua ada datanya. Ada belanja misalnya. Jadi anggota nggak harus selalu tanya ke penanggung jawab. Dulu setiap kali mau nanya angsurannya berapa atau simpanannya berapa, itu nanyanya mesti ke penanggung jawab. Sekarang enggak. Setiap anggota sudah bisa lihat tagihannya di sini gitu. Nah, fitur yang lain yang bisa dilakukan adalah selain untuk melihat simpanan dan pinjaman, bisa juga digunakan untuk pembayaran token, baik listrik, PDAM, BPJS, dan lainnya. Begitu. Nah, caranya adalah dengan melakukan e-wallet. E-wallet itu juga kita update kemarin, bulan ini sudah sosialisasi, sudah ada, bulan depan kami sosialisasi lagi.
Itu yang sudah ada link, link aja, ada OVO, ada Dana, ada GoPay. Nah, terus yang kami tambahkan lagi custom adalah Simara SBW. Ini kami juga masukkan. Selain perbankan ya. Jadi ada Simaranya SBW. Nah, Simara ini adalah tabungan harian kami. Jadi kami juga punya jenis macam-macam simpanan. Nah, yang bisa digunakan untuk menambah saldo e-walletnya Saktiling itu adalah melalui tabungan harian Simara ini. Per anggota bisa langsung melakukan transaksi ke sini dan ini sudah bisa digunakan untuk belanja. Gitu. Pembayarannya di toko kami bisa langsung menggunakan QRIS, terfasilitasi dengan QRIS. Gitu. Nah, ini tekniknya kemarin ini yang kami sosialisasikan kepada anggota untuk bisa menggunakan e-wallet dan digunakan untuk transaksi apapun. Nah, caranya begini. Terus kemudian, nah ini tadi sudah disampaikan, anggota bisa lihat simpanannya. Nah, ini datanya. Simpanannya ada semua, wajibnya ketemu sekian. Terus kemudian simpanan khusus sekian. Rekening ponsel nih e-wallet. E-walletnya ada sekian. Jadi semuanya sudah lengkap sekali. Nah, dasar pertimbangan kami untuk bekerja sama dengan Saktiling itu adalah ini. Kami butuh custom design yang versi tanggung renteng. Itu tadi kenapa? Karena kami punya simpan pinjam yang dikelola kelompok. Dan KPPK juga. Belanjanya pun juga begitu. Setiap akhir bulan, tanggal 25, kami ini di setiap wilayah harus melaporkan berapa banyak anggota yang belanja. Nah, data Saktiling itu bisa memberikan kebutuhan yang kami inginkan. Jadi kami perlu melihat di setiap kelompok berapa orang yang belanja secara tunai atau kredit dan juga berapa orang yang tidak belanja. Begitu. Nah, yang tidak belanja inilah yang kami dorong. Karena kami punya program setiap tahun di rencana kerja yang itu kami implementasikan plafonnya kepada anggota setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan itu kelompok tahu. Bulan ini target omset simpan pinjam harus diserap kelompok misal 35 juta. Ya, targetnya dari 9M tuh per kelompok ketemunya bulan Juni. Ini misal 35 juta. Untuk belanja, plafonnya maksimal harus diserap anggota per kelompok 8 juta. Lebih boleh, kurang kalau bisa jangan. Nah, ini akhirnya mereka saling berbagi plafon, saling berbagi omset. Bagaimana caranya bisa menyerap omset itu. Nah, ini yang masuk dalam kategori tanggung renteng. Jadi data belanja, data pinjaman itu semuanya terdeteksi. Sehingga kita tahu betul sasaran kita siapa anggota yang harus pinjam atau sasaran kita siapa anggota yang harus belanja. Itu kita bisa push melalui beberapa pendekatan. Kemudian konsultasi kami dan diskusi dengan Saktiling itu pertengahan 22. Pertengahan tahun 2022 kami sudah dengan program institusi sebelumnya itu 12 tahun membangun sistem tanggung renteng agak susah gitu. Ya kami memahami karena memang ribet sistemnya tanggung renteng. Tapi alhamdulillah Saktiling bisa menerjemahkan kebutuhan kami begitu dan akhirnya kami ada penandatanganan MOU pada saat RAB tahun 2022. Jadi RAB 23 rencana kerjasama kami dimasukkan, pengesahannya adalah di RAB bulan November 22. Nah, ini penandatanganan MOU-nya. Kemudian saat itu langsung kami startup trial dan migrasi data itu mulai Oktober sampai dengan Desember 22. Nah, implementasinya kami jalan mulai tahun 2023 ini full Bapak Ibu sekalian. Di tahun ini kami full untuk implementasi Saktiling. Jadi bagaimana kami mengupayakan pelayanan anggota itu tetap jalan meskipun back office-nya kami lumayan ribet. Pengurus utamanya lumayan ribet, pengawas juga ikut repot gitu ya. Tapi alhamdulillah hasil kerja kami itu membuahkan hasil gitu ya. Jadi skema yang masuk dulu adalah
simpan pinjam tanggung renteng dulu, itu durasi waktunya 6 bulan. Kemudian di bulan Agustus masuk SBW Mart. SBW Mart itu cuma dipegang 2 bulan sama Saktiling. Terus habis itu harus banting setir ke KPPK NTR, begitu. Dan ini mengijek data ya maksudnya ya. Migrasi data itu lumayan asik dramanya gitu ya Pak Muklis dan Mas Rifki gitu, karena kami hampir seminggu sekali koordinasi melalui Zoom untuk mencocokkan data dan sebagainya. Dan kemudian serta keanggotaan. Nah, sampai pada laporan konsolidasi unit dan keuangan ini yang masih on progress. Dan di tahun 2024 kami masih tetap running. Di 2024 ini SP sudah siap saji, kemudian toko juga sudah. Malah hari ini kami sedang stok opnam fisik hari keempat. Kami 5 hari stok opnam fisik dan itu sudah difasilitasi oleh timnya Pak Muklis. Jadi karena stok opnam fisik dan barengan dengan auditor datang, karena memang jadwalnya kami auditor datang adalah per semester. Supaya nanti pada saat LPJ Desember itu kami nggak keburu-buru gitu ya. Datanya udah nggak kebanyakan gitu maksudnya. Jadi kami selalu nyicilnya per semester. Auditor datang, Pak Muklis menyiapkan stoknya. Itu simple, jadi sudah ada program. Ketika di-scan, sudah ketahuan jumlah fisiknya, fisik persediaan berapa. Nah, begitu. Kemudian, ya, yang paling penting dan menarik adalah manajemen bisa melakukan pengecekan. Ya, jadi saya misalnya selaku pengurus bidang 3 bidang toko, itu secara real time saya bisa lihat transaksi toko kami itu per hari omsetnya berapa. Kemudian kalau saya mau butuh laporan evaluasi tadi yang harus dilaporkan setiap tanggal 25, saya tahu saldo sampai dengan tanggal 24 berapa, saldo omsetnya, yang sudah belanja berapa, yang belum belanja berapa, itu datanya valid kami ambil dari data Saktiling begitu. Dan ini tidak menyulitkan back office khususnya para karyawan dan kasih untuk merekap data. Begitu. Kemudahannya sampai ke sana. Nah, manfaat Saktiling sendiri kami rasakan setahun lebih ini, hampir 2 tahun ini, itu yang pasti cepat. Kita sangat efektif, karyawan nggak lagi ngelembur, begitu ya. Terus karena kami sistem tanggung renteng tadi, pada saat layanan itu setiap tanggal 22 sudah selesai SP. Dan laporan otomatis sudah jadi. Jadi kalau dulu saat transaksi dengan anggota nih, anggota setor dan anggota pinjam, ya, dulu itu kami butuh waktu 7 hari untuk bikin laporan keuangan untuk bulan depan. Laporan tagihan untuk bulan depan. Dulu begitu, 12 tahun yang lalu. Nah, sejak dengan Saktiling ini, jadi kalau karyawan melakukan layanan kepada anggota, mulai mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 22, pada saat karyawan nginjek data, itu sama dengan sudah bikin laporan tagihan untuk bulan depan. Begitu. Semudah itu. Jadi karyawan udah nggak perlu bikin mutasi atau buku besar. Aduh, yang ribet itu sudah enggak ada begitu. Siap saji. Toko pun juga begitu. Kedepannya malah saya berharap maunya mengajukan lagi ke Pak Muklis, kalau bisa stok opnam saya tidak stok opnam total ya, untuk benar-benar fix menyamakan persediaan dengan komputer, fisik dengan komputer. Itu harapannya saya bisa per bulan. Pengennya gitu Pak Muklis. Ya, setelah ini semuanya running. Nah, sesi keduanya itu. Nah, itu jadi kita benar-benar bikin laporan pengurus itu, pertanggungjawaban pengurus itu lega gitu loh. Karena laporannya benar-benar real dan pengurus itu bisa melakukan pengecekan secara langsung, beserta juga pengawas yang melakukan audit juga langsung, nggak pakai nanya kanan kiri atau nanya dengan setiap pengurus atau karyawan, mereka bisa langsung lihat data di sistem kami gitu. Dan yang pasti sangat mudah, Saktiling ini sangat mudah sekali, dan nyaman, karena untuk anggota sangat nyaman, karena anggota bisa melihat secara real time kapanpun mereka ingin melihat saldonya, begitu. Dan hal yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah
Saktilik selalu melakukan updating, gitu ya. Updating data termasuk safety data. Jadi kami selalu dikasih backupnya setiap bulan dan kami juga menyediakan server di mana setiap server tadi punya apa namanya, punya link sendiri-sendiri untuk penyimpanan data, baik SP maupun retail. Saya juga berharap dan sepertinya alhamdulillah Saktiling juga bisa menjamin keamanan data termasuk jika seandainya ada hacker atau ransom ya yang sekarang lagi marak nih di pemerintahan. Mudah-mudahan kita aman karena kita punya safety yang cukup bagus. Selain kita juga perlu membackup seluruh data kita. Begitu. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Monggo untuk sharingnya dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Mohon maaf bila penyampaian ada yang kurang berkenan. Forum saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hesti atas penyampaian materinya. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah tentu tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesti ya dalam perjalanan dalam pengembangan koperasi SBW ini tumbuh bangkitnya juga dijalankan bersama-sama dengan anggota. Nah dan juga tadi Bu Hesti bercerita sebelum menggunakan aplikasi Sakti saat membuat laporan tagihan untuk masing-masing kelompok itu bisa sampai 3-5 rim itu kertasnya. Nah coba lumayan sekali ya Bapak Ibu untuk biaya operasionalnya. Nah, dan juga nanti pas setelah menggunakan aplikasi Sakti, nah itu laporan tagihannya sudah berupa soft file. Jadi laporan tagihannya itu sudah bisa langsung dikirimkan ke masing-masing ketua kelompok ya. Yang saat ini untuk kelompok di SBW itu ada sekitar 300 ya, Bu Hesti ya. Nah, dari sistem model tanggung renteng ini memang dari kelompok itu anggota bisa terkontrol nih oleh ketua kelompoknya masing-masing. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, sungguh luar biasa sekali atas penyampaian materinya. Dan juga mungkin kita akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, barangkali di sini ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, boleh kita berikan kesempatan untuk penanya langsung ya, bisa on mic saja Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk yang hadir di acara BBS hari ini udah lumayan cukup banyak juga ya Bapak Ibu, ternyata ada 65 nih pesertanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini silakan Bu Tika dari Koperasi Nurul Iman di Sukabumi. Silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum juga Ibu. Iya, waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Ibu ya. Saya tertarik sekali dengan tema yang Ibu sampaikan kepada kami dengan digitalisasi model tanggung renteng ya Bu ya. Iya. Apakah tanggung renteng itu bisa dilaksanakan juga dengan anggota yang tidak sebanyak di koperasi Ibu begitu Bu? Terus juga tambahannya, apakah di tempat Ibu banyak yang mengatasnamakan koperasi gitu loh Bu? Karena kami di sini bersaing dengan istilahnya kalau di tempat ini Bank Emok ya Bu ya? Iya. Mungkin kalau di sana ada nggak Bu? Ada. Oh iya. Nah bagaimana Bu ini tipsnya gitu loh Bu? Untuk kami yang mungkin kalau dilihat dari ininya kami dari koperasi wanita ya Bu ya? Iya. Iya. Sama mungkin dengan Ibu. Mungkin itu saja Bu yang dapat disampaikan sementara. Terima kasih Bu. Baik. Boleh langsung jawab atau gimana Mas Rifki? Ya, langsung aja. Dijawab langsung aja Bu, silahkan. Iya, Bu Tika, terima kasih untuk pertanyaannya yang baik sekali ini tadi, sangat detail. Ya, jadi koperasi kami itu dengan sisi tanggung renteng itu kan artinya berkelompok. Jadi kalau menurut Undang-Undang Koperasi, ini jumlah minimal pendirian koperasi itu kan dulu 20, sekarang 9 boleh. Begitu. Nah, termasuk yang di Malang ini, koperasi kami, koperasi wanita itu ada yang jumlahnya 100 orang misalnya. Itu boleh menggunakan konsep tanggung renteng juga. Begitu.
tanggung renteng ini kan berkelompok. Jadi artinya memang kalau jumlahnya masih 100 dan kurang lebih barangkali 500 ya, sampai 500 anggota dalam koperasi. Misalnya kalau satu kelompoknya dibagi 15 orang, kurang lebih sekitar ada 20-an kelompok. Itu kalau seandainya masih bisa dikelola pengurus, nggak apa-apa dikelola pengurus. SBW saat berdiri tahun 2075 itu juga masih hanya 300 orang, Ibu. Begitu. Awal pendiriannya itu. Jadi awalnya itu istri-istri dokter. Tahun 54 itu awalnya itu pengennya berkumpul untuk melakukan pemberdayaan. Nah, salah satu pendirinya adalah Ibu Safril Elias. Nah, terus akhirnya berkembang sampai dengan tahun 77 kami dapat badan hukum, Ibu. Nah, di badan hukum, pada saat dapat badan hukum itu jumlah anggota kita masih belum sampai 1000. Jadi anggotanya juga belum banyak, kelompoknya juga belum banyak. Itu kami sudah merintisnya berkelompok. Kenapa kok berkelompok? Karena dengan berkelompok itu manajemennya menjadi lebih mudah. Begitu. Diorganizer oleh masing-masing ketua kelompok. Yang ini satu koordinasi dengan pengurus. Begitu. Nah, lama-lama di SBW jumlahnya jadi makin banyak. Kalau makin banyak dikelola hanya dengan 7 pengurus, kami di sini pengurusnya 7, pengawasnya 3. Nah, 300 kelompok kalau dikelola pengurus semua, kayaknya nggak nututi ya Bu, ya nggak nyampe ya tangannya dan pembinaannya. Karena memang konsekuensi kelompok itu kami harus rutin melakukan pembinaan dan pendampingan. Tidak boleh tidak. Maka kami dibantulah sama petugas, namanya PPL, Pembina Pendamping Lapangan. Kalau di kami pengurusnya 7, kelompoknya 300. Nah, kami punya PPL ada 19 orang. Oh, 19 orang ya Bu ya. Nah, 19 orang ini dipegang pengurus. Jadi misalnya contoh saya pegang 3 PPL. Berarti sama dengan saya pegang 3 wilayah. Satu PPL atau satu wilayah namanya K2D, kelompok-kelompok dampingan, ini memegang anggota kelompok maksimal jumlahnya 16 orang. Maaf, 16 kelompok. 16 kelompok ini sama dengan kurang lebih 500 anggota. Nah, setiap pengurus, kami pengurusnya 7, yang satu itu Ibu Ketua Umum, ya. Maka yang 300 kelompok dibagi 6 pengurus. Nah, per pengurus pegangnya kurang lebih 3. Berarti kalau saya pegang 3 PPL sama dengan 3 wilayah, sama dengan saya menghandle 1.500 anggota. Gitu. Setiap bulan dan harus lancar. Tidak boleh tidak lancar, Ibu. Outstandingnya berapa? Per pengurus ini pegangnya kurang lebih 10 sampai dengan 15 miliar per bulan yang harus kami kelola. Tidak boleh nunggak. Begitu. Nah, makanya kenapa kami selalu ada koordinasi dengan Ibu PPL. Ada yang namanya pembekalan. Pembekalan itu kami memberikan informasi kepada 19 PPL. Dari 19 dikumpulkan semua sama pengurusnya, gitu ya. Terus kita bicara bulan Juni ini plafonnya berapa? Toko 2,5 miliar, SP 9 miliar. Oke, berarti dibagi 300 kelompok. Setiap kelompok ketemu sekian tadi plafon yang saya jelaskan. Nah, itu langsung dimitigasi bersama. Dah, itu awal bulan, biasanya tanggal 3, tanggal 4, Bu. Terus tanggal 5, kami ketemukan lagi PJ, penanggung jawab kelompok itu 300 orang, dengan PPL-nya 19 orang. Informasinya sama. Yang bicara pengurus, yang menyaksikan, dan yang mengiyakan pengawas. Nah, setiap bulan ketemu 500 orang tadi. Nah, terus itu tanggal 5. Di tanggal 5 ini sudah ada pertemuan kelompok, Bu. Sampai tanggal 22. Nah, Bu, kalau pertemuan kelompok berarti pertemuannya tanggal 5, setornya boleh tanggal 22. Alhamdulillah tidak. Jadi kalau yang pertemuannya tanggal 5, tanggal 6 harus setor. Yang pertemuan tanggal 6, tanggal 7 harus setor. 1 kali 24 jam. Dan kami punya datanya setiap anggota yang harus wajib setor. Begitu. Jadi yang
turun lapangan itu kami dibantu PPL, tapi PPL itu 24 jam, Bu, konfirmasinya kepada pengurus. Ya kan? Jadi nggak boleh hanya hari kerja aja 7 jam. Apalagi kalau ada yang tunggakan, Bu Hesti, kelompok ini ada yang belum bisa bayar, misalnya anggota ini, oke, berarti kita punya sumber apa nih? Cadangan risiko di kelompok tuh ada namanya TR komando, Bu. TR komandonya berapa? Dia punya mana suka berapa, begitu. Nah, PPL sudah tahu bahwa itu harus tuntas. Nah, jadi kalau ada masalah hari itu, maka harus selesai hari itu. Nah, ke dinamika inilah yang kami selalu membutuhkan digital yang cepat. Saya pun ketika pendampingan dengan PPL saya, kadang kan nggak harus tatap muka ya Bu ya. Alhamdulillah kita punya pengalaman pandemi, jadi tahu caranya nge-zoom atau nge-meet gitu ya. Nah, itu saya koordinasi tentang laporan tagihan itu dengan online, dengan PPL saya tadi. Bisanya dari mana? Dari Saktiling. Oke, saya buka. Oh, mana sukanya sekian. TR komandonya sekian. Berarti Ibu bikin berita acara. Ini laporan tagihannya saya bisa buka. Jadi ya pengurusnya juga harus paham digital, PPL-nya juga begitu, Bu. Nah, terus ketika kami koordinasi ini, kami juga akan melakukan konfirmasi dengan pihak kasih simpan pinjam. Pak, saya mau ngambil nih saldonya Ibu A ini dari ini. Ya Bu, pakai berita acara ya Bu. Nanti ketika setor ke kantor kami terima, kami proses. Nah, begitu Bu. Jadi itu dinamika yang kami alami setiap hari. Setiap hari Bu. Kalau dengan itu Bu, dengan yang saya tadi bilang persaingan dengan Bank Emok, mungkin di koperasi Ibu tidak berlaku juga mungkin ya Bu ya. Karena kalau Kenapa? melihat latar belakang pendirinya sendiri kan istilahnya orang-orang dengan apa pendidikan tinggi gitu ya Bu ya. Atau Ibu kan asalnya dari isi dokter gitu kan ya. Ini kan di sini masyarakat biasa Bu. Oh, sama Ibu, insya Allah kita semua sama. Anggota kami 10.000 itu heterogen, artinya campur begitu. Ada yang ASN, ada yang istrinya atau beliaunya dokter. Di DPP itu anggota kami memang seorang dokter, begitu. Dokter umum ada, dokter gigi ada, ibu rumah tangga juga ada, begitu ya. Terus habis itu yang punya UKM juga banyak. Kebanyakan kami mayoritas malah backgroundnya itu ibu rumah tangga dan yang punya home industry atau UMKM yang di sini. Begitu Bu. Kalau Ibu Ketua Umum kami memang beliaunya anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Begitu. Nggak bisa setiap hari di sini tapi melalui digital lagi. Jadi kami bisa koordinasi. Kalau koordinasi setiap hari di WA Group dan juga ngecek data Saktiling karena setiap pengurus dan pengawas sudah punya kode, punya akun. Jadi kami punya akun sendiri-sendiri untuk melihat transaksi dan kami juga tidak boleh apa namanya? Istilahnya membocorkan informasi dari data digital itu karena ada kode etiknya juga. Jadi anggota Ibu jangan khawatir, anggota kami sama seperti Ibu. Kebanyakan ibu rumah tangga dan UKM. Nah, inilah yang kami rawat. Yang UKM, bagaimana mereka bisa bertumbuh, kami rawat. Dan yang jadi PPL juga banyak, Bu, yang backgroundnya ibu rumah tangga di kami. Nah, jadi PPL-nya kami itu dari anggota, Bu. Saya malah senang kalau ibu rumah tangga, karena pasti waktunya bisa full buat SPW. Begitu. Kalau yang pegawai kepecah ya, Bu, ya. Nah, contoh seperti saya juga hobi sampingannya saya ngajar, tapi prioritas agenda kinerja saya di SPW, Bu. Jadi kalau ada agenda saya yang double, selalu prioritasnya SPW. Yang wajib tidak boleh tidak hadir, begitu. Itu Ibu Makasih banyak Tika, Ibu. jadi jangan khawatir. Terima kasih Kak Rifki. Ya, sama-sama Bu Tika. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu buat menjalankan sistem tanggung renteng itu jadi jangan khawatir. Walaupun anggotanya masih sekitar 100 atau masih di bawah 500, itu tetap bisa dijalankan dengan baik sistem tanggung renteng ini. Asalkan bisa dikelola oleh masing-masing penanggung jawab ketua kelompoknya itu. Dan juga tadi di SBW itu ada ini ya pembina pendamping lapangan atau bisa disebut PPL-nya.
yang mendampingi nanti untuk kelompok-kelompoknya itu. Nah, itu ya tadi Bapak Ibu gambaran terkait tanya jawab dengan Bu Tika ya dari Koperasi Nurul Iman di Sukabumi ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Saya Mas dari CU Mandiri. Oke, siap. Silakan Mas Ismail dari CU Mandiri Probolinggo. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Westi dari SPW. Yang saya tanyakan terkait perekrutan terkait ketua kelompok Ibu, mungkin bisa di-sharingkan sampai terjadi pembentukan ketua kelompok, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada fee atau gaji yang diterima oleh ketua kelompok masing-masing? Karena melihat dari tanggung jawabnya tadi sudah dipaparkan oleh Bu Hesti sangat banyak tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah sampai di mana kalau terjadi kelalaian ketua kelompok ini berperannya sampai di mana itu? Mungkin itu Mas Rizky tanya. Ya, terima kasih Mas Ismail. Silakan Ibu Esti untuk menjawab pertanyaannya. Baik Pak Ismail, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang ketiga, pertanyaannya menarik sekali ya, cenderung horor sih. Begitu, tapi it's okay, wajar deh. Setiap di bisnis keuangan pasti ada kendala juga. Ya, jadi yang pertama, PJ ini dibentuk melalui musyawarah kelompok. Ya, jadi pengurus tidak punya otoritas untuk itu, karena yang punya kewenangan adalah anggota dalam satu kelompok ini. Nah, ketika disepakati Ibu A yang menjadi penanggung jawab kelompok, maka akan ada pengajuan dari kelompok kepada kami berupa surat permohonan. Setelah itu proses administrasinya kami proses dan kami kukuhkan penanggung jawab kelompok ini. Begitu. Dengan masa baktinya adalah, atau masa kerja ya, bahasa disnakernya, masa kerjanya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, kalau dipilih lagi tidak ada batasan. Boleh dipilih lagi, cuman memang harus membuat berita acara hasil rapat kelompok begitu untuk memilih Ibu A sebagai penanggung jawab gitu ya. Nah, proses administrasi sudah kita lalui, maka tugas beliau adalah menghimpun yang pertama menghimpun seluruh setoran anggota dalam satu kelompok itu. Yang kedua, mengisi data angsuran tadi di dalam laporan tagihan yang sudah disediakan oleh Saktiling, itu harus diisi. Yang kedua, melakukan boleh transferring atau setor tunai ke kantor SPW sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu tugasnya. Hal lainnya adalah penanggung jawab kelompok harus hadir di pertemuan tadi, kelompok-kelompok dampingan setiap 1 bulan sekali dan termasuk rapat anggota. Itu wajib, tugas wajibnya di situ. Nah, yang kedua, apakah ada fee? Kami menyebutkannya tidak fee, tapi pengganti transport. Ya, pengganti transport ini diperoleh dari persentase jumlah setoran jasa yang dilakukan di kelompok tersebut. Ya kan? Jadi ada perhitungan tersendiri, begitu setoran jasa kelompok ini pinjamnya berapa, belanjanya berapa. Akan ketemu setoran jasa, masih dihitung lagi, dikurangi laba dan sebagainya ya Pak. Itu ada hitungan akuntansinya, kemudian ketemu bahwa sekian persen. Nah, itulah yang menjadi haknya penanggung jawab kelompok. Jadi setiap bulan kami dapat itu. Nah, di dalam prosentase fee ini tadi, selain prosentase jasa, kami juga memberikan pengabdian. Begitu ya. Pengabdian dengan nominal tertentu plafonnya dan jumlah per anggota dikalikan nominal. Kalau nggak salah per anggota itu 15.000. Jadi kalau anggotanya semakin banyak, 15.000 kali sekian. Nah, jadi unsur pengganti transportnya PJ ada 3 itu. Ada jumlah anggota, ada persentase jasa, dan juga ada unsur pengabdian. Itulah yang kami berikan kepada penanggung jawab kelompok setiap bulan. Di luar itu penanggung jawab kelompok masih dapat hak berupa THR dan juga natural, ya kan? THR-nya ada sendiri,
kemudian ada natura, kemudian ada dapat hak SHU sendiri. Jadi di anggaran dasar kami itu setiap kali habis RAT itu ada persentase 8% untuk seluruh penanggung jawab kelompok. Jadi kalau SHU-nya kita omset kita makin banyak capaiannya, SHU-nya makin besar, maka persentase 8% milik penanggung jawab itu juga makin banyak. Menghitung hak plafon 8% itu ditinjau juga dari setoran masing-masing omset setiap penanggung jawab kelompok. Jadi kami membaginya benar-benar profesional, proporsional. Artinya proporsional, kalau PJ-nya tadi pinter menjual omset dan itu lancar, nah tentunya lancar ya. Kalau menjual saja nggak lancar, ada perhitungannya sendiri ya Pak. Nah, ketika dia menjual omset dengan lancar dan juga piutangnya lancar, maka persentase 8% itu secara utuh bisa diterimakan kepada PJ. Begitu. Belum yang berupa linkage program lainnya adalah mendapatkan hak pendidikan gratis, kemudian hak rekreasi gratis, termasuk seragam dan fasilitas dinas ya, seragam, sepatu dan semuanya itu kami berikan secara gratis kepada penanggung jawab kelompok. Begitu. Kalau untuk kelalaian, nah kelalaian ini misalnya PJ tidak setor, begitu ya Pak. Nah, apakah itu pernah terjadi? Pernah. Ya, alhamdulillah dengan sistem Saktiling terbantu sekali. Ya, misalnya karena kami punya jadwal. Setiap kelompok harus setor tanggalnya sekian tuh ada jadwalnya semua. Dan kami punya batas waktu. Jadi kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat, maksimal antrian untuk setor itu jam 12 siang. Kalau Sabtu jam 10. Nah, ketika semua PJ tadi datang, ngantri, pasti dia setor, Pak. Uangnya pasti lengkap. Tapi kalau sampai jam 12 tidak datang, kami selaku pengurus pendamping dan PPL pasti sudah hunting. Udah nyari orangnya. Kadang kalau dia berkendara kemarin, kebetulan ada PJ saya itu sakit Pak, mau setor. Dia di tengah jalan, hanya berhenti sampai ke kantor DPP kami. Udah, kami jemput. Kebetulan itu PJ saya jemput sama PPL saya. Ya mohon maaf ya, sakitnya kami rawat, begitu. Tapi sebelum saya bawa ke rumah sakit, setorannya saya minta dulu. Ya, saya tidak bermaksud kejam ya Pak ya. Tapi karena ini SOP dan jadwalnya dia setor saat itu, untungnya dia jujur. Memang ada kurangnya setorannya, tapi masih bisa diatasi dengan cara lain. Dan kami pun juga sudah standby lah membackup dulu begitu. Karena kurangnya nggak material, cuma 1 juta, 2 juta. Tapi yang saya salut, dia mau tanggung jawab. Jadi, Bu, maaf, dengan sakit-sakit begitu dia serahkan setoran dan seluruh dokumen, uangnya kami hitung jebret selesai, langsung kami angkut ke ambulan, ke rumah sakit terdekat. Kami kebetulan juga ada fasilitas ambulans, kami bawa, kami rawat free, gratis, karena memang dia sakitnya karena pekerjaan. Dan PJ juga sudah kami daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau sakit karena pekerjaan atau sesuatu itu menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. HRD kami langsung turun. Itu yang pegang HRD-nya sekretaris 1, langsung turun bawa dokumen, jadi masuk rumah sakit juga gratis sampai sembuh, sampai kontrol. Begitu. Uang setorannya yo aman, anggotanya yo juga bisa langsung realisasi, Pak. Jadi intinya kalau memang dengan tanggung renteng ini, kendala apapun yang terjadi, kami harus mengupayakan tuntas. Begitu. Risiko terburuk misalnya, ini kayak yang karena sakit ya Pak ya. Kalau yang karena memang diniati kelalaian karena penyimpangan, ada tuh Pak yang bilang ATM-nya ketelen segala macam ada. Ya sudah, kami cross check kepada anggota kami panggil semua, mereka sudah punya bukti bayar, mereka bayar, berarti itu bebannya PJ, maka seluruh kerugian itu kami langsung bikin surat pernyataan bermaterai bahwa ini kesalahan PJ. PJ harus menyelesaikan pada hari itu atau anggota tidak realisasi. Opsinya begitu. Kalau dia nawar hari. Nah, padahal di SOP kami,
jika kelompok tidak setor 1 kali 24 jam, maka realisasi gugur. Begitu. Saktilingnya sudah langsung kasih centang merah. Dan yang nunggak itu tidak bisa kami upload di Saktiling datanya. Karena biar berkelompok, nama setiap orang yang sudah bayar itu ditulis Pak sama PPL-nya. PPL kami sekarang pinter Pak, berkat Saktiling. Dulu nggak bisa pegang laptop. Nyalakan laptop aja nggak bisa. Sekarang ngisi angsuran udah bisa ya. Makasih ya Mas Riki. Nah begitu, dibantu Saktiling itu. Jadi PPL tuh ada Pak yang saking pengennya belajar tuh sampai setiap hari mau berat ibu-ibu itu bawa laptop. Ada yang punya rezeki dikit, Bu Esti, kayaknya saya butuh tablet aja ya Bu Esti, karena Saktiling bisa dibuka di tablet. Iya, ada pinjaman ringan untuk aparat perangkat. Mereka pada beli tablet. Begitu, Bu. Ada yang juga belum punya fasilitas pinjamannya untuk kebutuhan lain, pakai HP. Kalau saya dengan peralatan apapun silakan, yang penting pekerjaan selesai dan lancar dan tuntas. Itu aja kalau target kami. Nah, PPL ada Pak yang memasukkan input data tadi dengan Saktiling itu pakai HP. Ya selesai. Kenapa? Karena kalau PPL tidak nginput hari itu, admin tidak bisa terima data, tidak bisa memverifikasi. Nah ini bagusnya Saktiling. Jadi Saktiling itu SOP-nya rigid seperti yang kami lakukan, Pak. Nah, kalau kembali tadi ke PJ yang lalai tadi, itu kita tidak bisa memasukkan akun orang yang sudah bayar, padahal anggotanya sudah ngaku bayar ya, sudah bikin surat pernyataan. Tapi karena uang tidak masuk ke SPW, jadinya kami tidak bisa menginput. Nah, take over ini langsung diambil alih oleh admin, kita selesaikan secara adat kalau sudah begitu, Pak. Paling enggak si PJ-nya punya kewajiban. Biasanya kalau sudah begini dibekukan, kemudian kami ada kebijakan juga namanya bisa dengan perpanjangan, bisa dengan kewajiban kelompok begitu, karena anggota sudah bayar ya Pak. Atau bila mana perlu itu biasanya itu anggotanya harus membayar kembali. Kalau anggota minta realisasi berarti anggota harus bayar kembali. Bayar double maksudnya. Sementara yang sudah diambil PJ tadi, itu kami reschedule menjadi bebannya si PJ. Dan PJ-nya sudah langsung dinonaktifkan. Biasanya begitu. Kelompok ini langsung di take over oleh PPL. Nah, karena PPL yang pegang akunnya Saktiling, maka dialah yang akan sepenuhnya melakukan administrasi kelompok. Begitu Pak, solusi kami. Jadi setiap bulan dengan cara ini tidak ada kelompok yang nunggak atau anggota yang nunggak. Begitu Pak. Bahkan kalau PJ-nya ada simpanan, misalnya kami langsung gitu tuh nengok Pak. Karena PJ kan juga dipotong simpanan masa bakti seperti pengurus ya. Kalau pengurus itu dipotong 200.000 per bulan sama pengawas, kalau PJ 50. Akun simpanannya dia kita cek dan kita bukukan. Untuk menutup setoran yang kemarin dia ambil, yang tadi dia ambil, begitu. Semua akun kita bukukan, begitu Pak. Solusinya sampai kayak gitu, seperti itu. Gitu Pak Ismail, saya sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Terima kasih. Forum saya kembalikan ke Pak Mas Riki. Iya, Bu Hesti, terima kasih atas jawaban yang disampaikan ya. Oke, Pak Ismail, mudah-mudahan sudah cukup terjawab ya pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu, teman-teman Koperasi yang lain bisa bermanfaat ya materi ataupun sesi tanya jawab yang sudah disampaikan. Mau tanya boleh Pak Rizky? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan saya buka untuk 1 orang lagi ya Bapak Ibu. Silakan Bu Sarah, boleh. Boleh Pak Rizky? Silakan Bu. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarah dari Koperasi Ikafa Dempisia. Izin tanya Bu Hesti. Iya Ibu, silakan. Tadi penanggung jawab kelompok itu pengangkatannya berdasarkan persetujuan dari anggota atau tidak? Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pengesahannya dari penanggung jawab ini melalui SH, surat keputusan atau cukup dengan berita acara? Ya. Kemudian yang ketiga, untuk tadi yang dibilang SOP itu,
SOP untuk penanggung jawab atau SOP untuk dalam melaksanakan jalannya bisnis dari penanggung jawab. Mohon itu aja 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung, Mas Silakan Riki? Bu Boleh Hesti, ya? ini Koperasi IKAFA dari Kota Bandung nih. Oke, ya, wih, jauh-jauh nih ya. Ternyata ibu-ibunya sama bapak-bapaknya, alhamdulillah. Oh ya, sambil mengingatkan satu lagi ya, Mas Rifki, di chatting kayaknya juga ada pertanyaan ya. Jangan lupa diakomodir, kasihan beliaunya udah chat. Oke, saya akan menjawab dulu. Mohon izin menjawab pertanyaannya Bu Sarah. Yang pertama, PJ, penanggung jawab kelompok ini apakah ada berita melalui musyawarah kelompok? Ya, Ibu. Jadi harus melalui musyawarah kelompok yang hasil keputusannya dituliskan dalam berita acara kelompok. Dan ini yang dibawa disetorkan ke kantor, gitu ya. Nah, ketika sudah disetorkan ke kantor, kemudian sama PPL, jadi mengetahui juga ada PPL tadi, pembina pendamping lapangan, kemudian diajukan ke tim manajemen, ke pengurus, begitu ya. Nah, pengurus akan menerbitkan SK itu. Jadi yang tadi disebutkan masa kerjanya 3 tahun, misalnya SK-nya bunyinya ada menimbang, mengingat, dan memutuskan, gitu ya. Nah, itu dasarnya bahwa kelompok perlu apa itu namanya penanggung jawab ya untuk mengelola kelompok dan melakukan administrasi di kelompok. Kemudian kami sebutkan semua pasal-pasalnya, ada SK-nya dan juga masa kerja atau masa bakti. Kami menyebutnya masa bakti 3 tahun, mulai misalnya 1 Juli 2024 sampai 1 Juli 2027. Begitu. Jadi ada ketentuan batas waktunya. Kemudian yang kedua, ketika sudah diberikan SK, kami melakukan pengukuhan atau pelantikan penanggung jawab kelompok di kelompok. Yang datang biasanya pengurus bidang organisasi. Itu ada ketua 1, bisa sekretaris 1, bisa sekretaris 2. Yang pasti yang hadir harus 2 pengurus. Begitu ya, Bu. Nah, kemudian pengukuhannya di kelompok atau bisa juga di kantor, Bu. Biasanya kami sejak pandemi kayak di kantor. Di kantor, kemudian mereka pertemuan kelompok perdana di sini, kemudian pengukuhannya juga di kantor. Nah, setelah itu harus mengisi data keanggotaan Saktiling. Makanya kenapa harus di kantor? Begitu, karena di Saktiling sudah lengkap datanya, kami acuannya juga pakai NIK, nomor induk kependudukan. Lengkap sama foto-fotonya, lengkap. Jadi unsur keanggotaan di Saktiling itu sudah memenuhi ketentuan dari dinas. Begitu. Formulirnya kami pun juga formulirnya manual awalnya, tetap anggota harus ngisi manual, nanti tim CS yang menginput untuk data-data anggota. Jadi kalau anggota datang saat pengukuhan, anggota baru, itu tinggal foto aja, Ibu. Begitu. Iya, jadi datanya sudah ada semuanya. Begitu. Kemudian yang ketiga SOP. Ya, SOP yang saya sampaikan tadi adalah tentang perhitungan 1 kali 24 jam. Itu juga salah satu job disk-nya PJ. Jadi di lampiran kedua setelah lampiran pertama, halaman pertama berisi SK, lampiran pertama itu berisi tentang job disk penanggung jawab kelompok. Ada tugas, wewenang, tanggung jawab, termasuk sanksi. Ya, sanksi itu juga ada. Jadi kalau misalnya melakukan kelalaian, contoh yang tadi kita diskusikan, ini ada kelalaian, kami pun juga disebutkan di situ, ada proses hukum yang akan dilakukan. Makanya kami juga bekerja sama dengan Polresta setempat, Bu. Gitu. Jadi kalau ada yang misalnya itu tadi setorannya nggak disetorkan, katanya hilang dan sebagainya, ditanya mungkin nggak ngaku dan sebagainya, sudah Bu, kita nggak pakai lama, langsung dibawa ke polsek aja. Kebetulan kantornya di depan kami. Kalau sama polisi kan lebih takut ya Bu ya. Sudah di BAP, diproses begitu, ngaku Bu. Balik, ada uangnya. Ada ya sempat kepake sih Bu, tapi nggak material. Nah, sampai sebegitu kami harus memproteksi. Kenapa? Karena kan ini uangnya anggota ya.
Kami takutnya di situ. Ini uangnya anggota sudah percaya sama PJ. Dan yang kami lakukan ini juga efek shock terapi begitu. Bahwa tolong deh jangan main-main sama haknya anggota. Kami pun juga diamanain ya Bu ya untuk jagain punyanya anggota gitu. Ada Bu yang ngapunten kalau saya boleh sharing tuh nekat gitu loh. Jadi eh, saya datang ke rumahnya PJ tuh ngambil setoran, suaminya bilang nggak apa-apa Bu, bawa aja istri saya. Gitu Bu. Ya udah, kalau sudah yang ada drama-drama kayak begitu itu, oke Pak, kalau gitu mohon izin ya Pak, istrinya saya bawa. Itu padahal baru lahiran anak 1 bulan loh Bu. Dia sama gendong anaknya. Tuh deh, ada yang tega begitu Bu. Padahal ya, saya nggak tega sampai polisi kan paling juga cuma semalam ya Bu ya. Gitu. Begitu mau saya bawa beneran, baru deh suaminya datang bayar, bawa. Begitu Bu. Jadi dramanya itu cukup unik ya. Ya itu yang kami jalani dan kami nikmati. Tapi ya itu tadi, saya bisa tahu detail datanya anggota itu karena Saktiling ngasih kemudahan. Intinya di sana. Kalau saya harus bawa kertas manual, harus menghitung dulu, waduh kayaknya nggak nutup Bu. Jadi itu yang membuat akhirnya Saktiling sangat membantu kami. Begitu. Oke, oke, baik. Itu Bu Sarah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bu Esti. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Sarah atas pertanyaannya dan Bu Hesti untuk jawaban atas pertanyaan Bu Sarah ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab mungkin akan kita cukupkan ya, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Dan kemudian untuk Pak Nurrohim, untuk pertanyaan di chat Zoom akan kami follow up ya untuk pertanyaannya langsung melalui WA ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab akan kami tutup ya. Dan nanti apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami bisa jawab secara personal ya. Dan terima kasih kepada Bu Hesti ya atas penyampaian materinya. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, di sini kita sampai ke penghujung acara ya. Nah, sebelum masuk ke sesi games, nah mungkin Bapak Ibu di sini dimohon untuk kesediaannya ya untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik. Nah, untuk linknya yang akan kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya. Karena di sini kami sangat menghargai pandangan ataupun masukan dari Bapak Ibu nih untuk meningkatkan kualitas acara kami untuk kedepannya. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu ada usulan ataupun narasumber siapa nih yang ingin didatangkan dan juga topik apa yang ingin diangkat pada acara BBS selanjutnya. Nah, untuk form feedbacknya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nanti dimohon untuk kesediaannya untuk mengisinya ya. Nah, di sini kita akan langsung bisa masuk ke sesi games ya Bapak Ibu. Nah, di mana nanti pemenangnya yang menjawab dengan benar dan cepat itu akan mendapatkan saldo Saktiling ya Bapak Ibu. Yang akan kita pantau nih dari leaderboard. Nah, untuk sesi gamesnya silahkan nih Bapak Ibu bisa akses di kolom chat Zoom yang sudah kami kirimkan ya. Ini untuk gamesnya itu ada di web ya, ada di web quiz. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti sesi game, silahkan bisa klik saja alamat yang sudah kita kirimkan. Nah, di sini sudah ada sekitar 4 peserta yang ikutan sesi gamesnya. Nah, mungkin kita tunggu sekitar 2 sampai 5 menit ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang mendapatkan juara 3 terbesar ini akan kita berikan saldo Saktiling ya Bapak Ibu. Nanti saldonya bisa langsung digunakan untuk pembelian pulsa, pakai data, ataupun transaksi yang lain-lain ya di Saktiling. Nanti untuk teknis pemberian hadiah akan dihubungi oleh tim Sakti ya Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa mengikuti untuk sesi gamesnya ya Bapak Ibu.
Oke, yang sudah ikut ada sekitar 15 peserta ya Bapak Ibu. Kita akan tunggu sampai jam 11.10 ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah join semua atau ada yang sedang ini masih proses join ke gamesnya? Oke, kami berikan waktu sekitar 2 menit lagi ya Bapak Ibu, pukul jam 11.10 untuk ikutan ke sesi gamesnya ya Bapak Ibu. Untuk linknya itu ada di kolom chat Zoom ya. Silakan bisa langsung join sebelum kita mulai untuk sesi kuisnya. Sudah bisa aplikasi teh? Itu ada pagar nih, bukan foto. Sudah, alhamdulillah. Itu story yang itu ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah join ada 20 peserta ya. Nah, sebentar lagi ini akan kita mulai sesi gamesnya di pukul 11 lebih 10 menit ya. Jadi masih ada waktu nih Bapak Ibu yang mau ikutan untuk sesi gamesnya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah ada sekitar 24 peserta yang join dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.10. Untuk sesi gamesnya akan kita mulai ya Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. Mohon standby untuk di halaman gamesnya. 1, 2, 3, kita mulai sesi gamesnya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaannya yang sudah dikirimkan pada browser tampilan masing-masing ya. Dan di sini kita bisa memantau untuk jawaban peserta yang benar dan juga ada performanya. Nah, di sini pada urutan pertama itu ada Pak Haryanto nih. Dan juga yang kedua ada Pak Jeffrey, yang ketiga ada Pak Tony. Nah, ini baru menjawab satu pertanyaan. Nah, ternyata Pak Tony, Pak Haryanto sudah mencapai 2 pertanyaan dan disusul oleh Rani. Nah, di sini sudah berubah lagi Bapak Ibu ya. Formanya bisa langsung kita pantau pada leaderboard dan kita tunggu sampai pesertanya menjawab semua pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ada sekitar 8 ya Bapak Ibu, jadi lumayan cukup banyak. Jadi di sini kita bisa melihat siapa yang bisa benar menjawab semua pertanyaannya. Oke, ternyata sudah sampai di pertanyaan ke-6, dipimpin oleh Pak Tony, Pak Haryanto, dan juga di sini ada Ari ya. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Di sini bisa langsung kita lihat ya. Pertanyaan
8 pertanyaan sudah dijawab benar langsung oleh Pak Tony, Pak Karyanto, dan di sini ada Ari ya. Urutan ke-1, ke-2, dan ke-3. Selamat nih untuk 3 pemenang dari sesi games ini. Nah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, sudah menjawab dengan benar nih pertanyaannya. Ada 8 pertanyaan. Nah, nanti untuk teknis pemberian hadiahnya akan dihubungi oleh tim kami ya Bapak Ibu, atau silakan untuk para pemenang bisa langsung menghubungi tim kami ya. Dan saya ucapkan selamat nih bagi para pemenang untuk 3 besar ya. Tony, Karyanto, dan di sini ada Ari ya. Oke, saya ucapkan selamat ya untuk para pemenang. Nah, telah sampailah di ujung acara ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin untuk Bapak Ibu barangkali bisa berkenan juga nih kalau misalkan ada acara terkait sosialisasi ataupun terkait digitalisasi bisa mengundang Sakti ya untuk menjadi fasilitator kami ya, dan ataupun ingin mengadakan sesi agenda khusus untuk via Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu juga di sini dapat mengunjungi juga ya akun sosial media dari Sakti untuk mendapatkan informasi menarik ya dari Sakti. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek ya sosial media kami yang sudah kami kirim di kolom chat Zoom. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu, waktu tidak terasa dan kegiatan BBS pada siang hari ini telah sampai penghujung acara. Semoga dari penyampaian Ibu Hesti bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai digitalisasi model Tanggung Renteng dengan sistem Saktiling ya di Koperasi Setiabudi Wanita Jawa Timur. Nah, bagi Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Nah, mungkin di sini sebelum kami tutup, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir dan juga sudah menghadiri acara, kita ada sesi khusus lagi ya Bapak Ibu untuk diundi nih Bapak Ibu. Nah, untuk sesi undian mungkin akan kita mulai ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup nih acaranya. Nah, di sini udah ada muncul ya nama-namanya. Untuk undiannya kita mulai akan mengambil 2 nama ya. Silakan bisa diputar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya pakai nama Tony. Oke, selamat Pak Benedictus Widianto dari Koptik Mekarsai. Apakah hadir? Oke, sepertinya beliau tidak ikut sesi Zoom hari ini ya. Oke, kalau gitu untuk undiannya kita putar lagi ya. Sampai mendapatkan pemenangnya. Oke, silahkan bisa diputar ya. 1, 2, 3. Oke, selamat kepada Bu Mega Sukma dari KSP CU Mandiri Probolinggo. Apakah hadir ataupun perwakilannya? Kalau kami lihat di sini ada ya Bu Mega, selamat ya sudah memenangkan hadiah undian saldo Saktiling. Nanti untuk teknis pemberian hadiahnya akan dihubungi oleh tim ya, atau silakan bisa menghubungi tim kami ya. Oke, kemudian akan kami putar sekali lagi ya untuk undiannya. Untuk satu pemenang kembali, untuk satu pemenang lagi, silakan bisa diputar 1, 2, 3. Selamat kepada Bu Isir dari SU Yamukni.
Oke, Bu Isya, apakah hadir? Tadi saya lihat hadir ya Bu Isya. Oke, Hadir. selamat ya pada Bu Isya untuk memenangkan saldo Saktiling ya. Nanti untuk Terima teknis kasih. pemberian hadiahnya akan kami hubungi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin nanti untuk sesi undiannya sudah berakhir. Nah, di sini saya akan menyampaikan sekali lagi ya terkait Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara BBS. Terima kasih. Nah, di sini mungkin sebelum saya akhiri, nah di kami sebelumnya ini ada terkait untuk buku ya koperasi barangkali nanti Bapak Ibu bisa berminat ataupun ingin memesan buku terkait koperasi ya di sini non syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Nah, di sini karena ada harga spesial untuk promonya itu 150.000 ya, diskon eksklusif ditambah peserta BBS ataupun workshop itu 10%. Untuk pemesanannya nanti bisa menghubungi tim Sakti atau langsung order di alamat s.id/buku koperasi. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk penyampaian informasinya. Nah, di sini saya mewakili dari tim Sakti dan juga narasumber kami, Ibu Hesti. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ataupun selama pemaparan acara. Terima kasih, saya ucapkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menghadiri acara kami. Sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih Pak Muklis dan Mas Rifki serta Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit, G. Mohon izin pamit. Mangga Ibu. Izin untuk semua.